إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang salat Jum'ah rahimakumullah, marilah dalam kesempatan hidup di dunia yang sangat singkat ini kita kembali meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillah, menjalankan segala perintah Allah, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini saya ingin mengajak jemaah sekalian untuk kembali mengingat dua sosok manusia yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, yaitu ibu dan ayah kita tercinta. Ibu yang 9 bulan mengandung kita dengan derita dan beban yang amat berat, melahirkan kita di antara hidup dan mati, mengasuh dan membesarkan kita dengan cinta dan kasih sayangnya yang tulus. Kadang berhari-hari beliau tidak bisa pejamkan mata karena menunggui kita yang sedang sakit. Kadang beliau tidak enak makan karena sedih melihat kondisi anaknya yang terbaring lemah. Ayah yang tak kenal lelah membanting tulang mencari nafkah untuk hidup kita, meski terkadang dalam kondisi tubuhnya yang lemah karena kesehatannya yang sudah menurun, tapi beliau tetap tegar dan sabar mencari nafkah untuk hidup kita. Teringat dulu saat kita masih kecil, seringkali kita membentak dan membangkang perintah mereka. Tapi apakah mereka dendam kepada kita? Tidak, tentu saja tidak. Mereka tetap mencintai dan mengasihi kita dengan tulus. Bahkan nama kita selalu diingat dalam setiap doa-doa mereka, di setiap sujud-sujud mereka, agar supaya kita bisa sukses dan bahagia dalam menjalani hidup ini. Maka dari itu, kita selaku anak wajib bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua kita atas semua kebaikan dan kasih sayangnya
yang tak terhingga kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Dan aku perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amain. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir. Hanya kepadakulah kamu akan kembali. Dalam ayat ini Allah menyandingkan perintah bersyukur kepadanya dengan perintah bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidayk. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Maka bisa diambil pengertian bahwa sepandai apapun kita bersyukur kepada Allah, tidaklah ada artinya jika kita tidak pandai bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Dan sehebat apapun kita bersyukur kepada Allah, jika kita tidak tahu berterima kasih kepada ibu bapak kita atau kurang ajar kepada keduanya, maka Allah tidak akan menerima rasa syukur kita kepadanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kewajiban bagi kita, sebab banyak sekali perintah Allah dalam Al-Quran yang mengharuskan kita untuk berbuat baik kepada keduanya. Di antaranya firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di dalam surat lain, surat Al-Isra ayat 23, Allah juga berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kepada selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan masih banyak firman Allah yang lain dalam Al-Quran yang mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa di antara kedua orang tua kita yang terlebih dahulu harus diperlakukan secara baik adalah ibu, mengingat perjuangan beliau yang sangat luar biasa untuk anak-anaknya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati?" Siapakah di antara kerabatku yang paling berhak diperlakukan dengan baik? Rasul menjawab, "Ummuka, ibumu." Summaman, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, "Ummuka, ibumu."
Thumma man, lalu siapa lagi wahai Rasul? Qala, Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Thumma man, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Baru Rasul menjawab, thumma abuka, kemudian ayahmu. Dalam hadis ini Rasulullah menyebut ibu 3 kali. Setelah itu baru menyebutkan ayah. Hal ini menunjukkan bahwa seorang ibu lebih berhak diperlakukan dengan baik oleh anak-anaknya daripada seorang ayah. Sebab seorang ibu lebih banyak merasakan kepayahan dan keletihan di dalam merawat dan mengasuh anak-anaknya, terlebih di saat beliau mengandung dan melahirkan anaknya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Bahkan jasa seorang ibu sulit untuk dibalas, sekalipun anaknya berhasil menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji dan tawaf mengelilingi Ka'bah. Abdullah ibnu Umar pernah melihat seorang penduduk Yaman yang sedang tawaf mengitari Ka'bah sambil menggendong ibunya. Kemudian orang itu bertanya kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, atarani jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, apakah saya sudah membalas jasa ibu saya? Ibnu Umar menjawab, "La wala bizafratin wahidah." Tidak, engkau belum bisa membalas jasa beliau walaupun hanya 1 tarikan nafas saat beliau melahirkanmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya bisa dilakukan ketika beliau masih hidup, akan tetapi bisa juga dilakukan ketika beliau sudah wafat. Dulu ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ayah dan ibunya sudah meninggal dunia. Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, apakah masih bisa untuk berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah wafat? Rasulullah menjawab, ya masih bisa. Naam, kata Rasulullah, yaitu dengan cara as-salatu alaihima, dengan cara mendoakan mereka. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk mereka. Yang ketiga, wa infadu ahdihima min ba'dihima, menjalankan janji atau wasiat mereka. Yang keempat, wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, menyambung tali persaudaraan yang tidak bisa disambung tanpa adanya mereka. Dalam arti menyambung tali silaturahim dengan keluarga orang tua kita yang sudah terputus sebab kematian keduanya. Yang kelima, wa ikramu shadiqihima, yaitu memuliakan teman-teman mereka. Dan ulama menambahkan cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, yaitu dengan cara bersedekah yang pahalanya diniatkan untuk dihadiahkan kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Inna ahsanal kalam wa abayanal nizam
كلام الله الملك العلام ذي الجلال والإكرام. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. ورضي الله تعالى عن كل صحابته أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل أكبر.